Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 12 April 2023 berjudul Menghidupkan Allah. Untuk memiliki hati yang tidak bisa dibahagiakan oleh dunia bukanlah perkara sederhana, bukanlah hal yang mudah. Maka kita harus menggumuli ini. Jangan sampai ada yang kita nantikan selain ini. Sebab itu berarti kita sedang mengkhianati Tuhan. Tetapi siapa yang tahu hati manusia? Alkitab mengatakan hati manusia licik, lebih licik dari segala sesuatu. Kita bisa menipu diri kita sendiri. Maka kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Kita berkata, selidiki aku Tuhan, kalau-kalau jalanku salah. Tuhan mengajar kita untuk haus akan Dia. Sebab kalau kita tidak haus akan Allah, kita membahayakan diri kita dan sesama kita. Sebaliknya, kalau kita haus akan Tuhan, maka kita tidak membahayakan siapapun. Misalnya seseorang yang serakah, dia membahayakan orang lain dengan memeras, menindas orang tersebut. Dengan begitu dia membahayakan dirinya sendiri. Dia membawa dirinya ke api kekal. Maka latih diri kita untuk tidak memberikan pangkalan untuk kuasa kegelapan. Selera kita itu adalah pangkalan. Kita harus ubah selera kita sampai tidak bisa makan. Jika kita ditawari dosa, tidak bisa, karena pangkalannya sudah dihancurkan menjadi pangkalan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ingat, orang tidak bisa baik mendadak, namun juga tidak bisa jahat mendadak. Tiap hari mendengarkan firman, ke gereja, berdoa, maka hal itu membuat ia takut berbuat dosa. Semua lewat proses. Selera jiwa kita juga begitu. Kita tidak bisa membutuhkan Tuhan mendadak. Itu harus lahir dari pergaulan kita dengan Tuhan setiap hari. Sampai kita bisa berkata, jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan waktu di dunia kita berkata, silahkan Tuhan tinggalkan. Tuhan ada, Tuhan tidak ada, masa bodoh. Waktu di ujung maut baru kita berkata, jangan tinggalkan aku Tuhan. Itu curang, itu kurang ajar. Karena dengan begitu kita menganggap Tuhan itu murahan. Kita tidak menghormati Tuhan. Padahal ada proyek besar sekali yang setiap kita harus ikut terlibat. Karena ini menyangkut nasib kekal kita masing-masing dan menyangkut nasib banyak orang. Hal ini terkait dengan penggenapan rencana Allah atas dunia ini. Memang ini harganya sangat mahal, tetapi ini harus dilakukan. Proyek itu adalah menghidupkan Allah dalam hidup kita, baik secara komunitas maupun secara individu, secara pribadi. Secara pribadi kita menghidupkan Allah dalam hidup kita masing-masing. Secara komunitas kita menghidupkan Allah dalam hidup bersama, menjadi satu gerakan untuk mengubah dunia, mengubah masyarakat. Harganya adalah segenap hidup. Hanya orang yang rela kehilangan seluruh hidupnya yang dapat menghidupkan Allah dalam hidupnya. Namun harus jujur, kita akui dan tak dapat disangkali. Dalam banyak gereja, di banyak komunitas Kristen, juga dalam hidup kita, seakan-akan Allah mati. Seakan-akan Allah tidak ada. Apa buktinya?
Buktinya, banyak orang takut menghadapi masalah, takut menghadapi kematian, dan masih berani berbuat dosa. Bukti lainnya, mereka tidak ikut terlibat dalam menyelamatkan manusia lain, atau tidak ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan guna meneruskan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu." Sering kita berbicara tentang Tuhan, tetapi Tuhan yang kita tuturkan di mulut seakan-akan hanya teori. Ada satu peragaan dari apa yang dilakukan bangsa Israel pada zaman sebelum pembuangan, yaitu bagaimana imam berdiri di tempat yang tinggi, mengangkat tangan, korban persembahan dibakar, membumbung tinggi asapnya. Lalu sekelompok suku Lewi menyanyikan pujian sebagai choir. Tidak dapat disangkal bahwa Elohim Yahweh, Allah yang hidup, begitu nyata jejak Tuhan di Israel. Alkitab mencatat hal-hal yang terkait dengan tempat, kejadian, dan semua ada bukti-bukti nyata kehadirannya. Bukan dongeng, bukan fantasi. Jadi mereka mengadakan seremonial kepada Elohim Yahweh dengan luar biasa. Mereka begitu menghormati Bapa. Kalau kita, kadang-kadang kita datang ibadah saja terlambat. Pemain musik juga baru latihan beberapa menit sebelum ibadah. Sadarkah kita bahwa kita sedang mempersiapkan satu ibadah kepada Elohim Yahweh, Allah yang maha mulia itu? Mari kita belajar menghormati Elohim Yahweh. Kita menghidupkan Allah di dalam hidup kita. Tidak boleh ada main-main. Tidak boleh ada yang main-main. Semua dipersiapkan dengan baik. Hidup kita harus kudus. Kita menyembah Allah yang membelah laut Kolsom, yang merobohkan tembok Yeriko, Allah yang mengeringkan Yordan, Allah yang tidak berubah, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau kita menghidupkan Allah dalam hidup kita, maka kita menemukan harta yang lebih dari segala kekayaan. Mestinya tidak berlebihan bahwa tujuan kita satu-satunya adalah menghidupkan Allah dalam hidup kita. Artinya ialah mengalami Tuhan yang oleh karena perjumpaan Ia mendidik kita sehingga kita bisa mengenakan hidup putra tunggalnya, Tuhan Yesus. Dan kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka carilah Tuhan, duduklah diam di kaki Tuhan. Kalau kita bisa menghayati betapa Tuhan itu segalanya dalam hidup kita, maka bangun pagi untuk berdoa bukan kewajiban melainkan kebutuhan. Betapa terhormatnya kita diperkenan mempercayai Dia, diperkenan untuk melayani Dia. Itulah langkah menghidupkan Allah. Jangan kehilangan kesempatan. Uang bisa dicari, kesempatan tidak bisa dibeli. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang kehilangan diri sendiri demi menghidupkan Allah dalam hidup kita. Sola Gracia.